Banyak yang Banyak. mungkin belum tahu gitu ya. Siapa sih Ami Khaura Az-Zahro gitu ya. Jadi Iya. mumpung ini kita masih di awal-awal, kita coba perkenalan gitu ya. Kadang tuh ada yang menulis apa tuh namanya? Maaf ya, Iya. kayak cerita-cerita dewasa kayak gitu Hmm, dengan adegan yang apa namanya ditulisnya detail kayak gitu kan sebenarnya kita tuh nggak bisa membatasi pembaca kalau di ini kan, di kalau di platform. platform kan meskipun sudah ada keterangan 21 plus atau apa Mm-mm. gitu. Sebenarnya kita harus bijak sih seperti yang Abi bilang tadi kan kita berkarya gitu Betul kan. betul. Kita itu menulis berkarya, jangan sampai yang kita tinggalkan malah karya yang nggak bagus gitu. Takutnya bukannya jadi amal jariah, jadi dosa Dosa jariah, ngeri jariah. banget ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bertemu lagi di podcast menulis. Masih bersama saya Fahmi dan istri saya tercinta Halo. Umi. Alhamdulillah, sobat menulis. Nah, apa namanya sobat menulis? Oke, Gitu aja ya. ganti. Iya. Kalau sobat kisah kan buat buat podcast goresan kisah. Jadi kita di sini sobat menulis setelah sekian lama, Kenapa nggak setelah sahabat sekian pena ya? sahabat pena bagus ya. Ya nggak apa-apa lah. Nanti kira-kira di voting ya. Kira-kira mau panggilannya apa ya buat teman-teman yang suka nulis nih. Nanti kira-kira bagusnya apa? Itu masih masih ini kok. Masih belum belum fix. Mumpung baru episode 3 ya. Oh iya, sekarang episode 3 ya. Ya, Mumpung baru episode 3. Jadi baru masih episode. ya masih berubah-ubah ya. Oke, Bismillah. Setelah sekian lama kita nggak berjumpa di podcast menulis, Alhamdulillah hari ini sesuai janji kita sebelumnya, Insya Allah setelah Lebaran, karena kemarin kita bilang ya, setelah Mm, Lebaran, Insya Allah kita lanjut lagi untuk podcast menulis. mm. Nah, kita hari ini ketemu lagi di podcast menulis. Insya Allah akan tayang setiap hari Kamis jam 5 sore. Ya, jadi pantengin Besok ya, channelnya. besok Ya, Kamis ya. pantengin channelnya, jangan lupa like, subscribe. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen nulis, pengen belajar nulis, kita sharing-sharing di sini ya, Mm, yang mungkin sudah berpengalaman, yang mungkin ini mau sharing ya boleh. iya Ya, boleh. seperti itu. Mm-mm. Oke, gimana kabarnya Umi? Alhamdulillah baik. Santai, santai, slow, slow. Selain selain Kayaknya kayaknya udah lama nggak muncul di kamera, kayaknya agak-agak grogi lagi grogi ya. lagi ya. Kayaknya agak gemeteran ini kan ini. Oke, jadi kita langsung aja, ngobrol karena kita podcast menulis dan insya Allah kita akan berbagi pengalaman ya, Mm, apa ya, sharing lah ya, iya. sharingnya berbagi sama aja ya. Mm-mm. Kita sharing berbagi tentang kepenulisan. Insya Iya. Allah nanti kita akan membuat beberapa episode ke depan, nanti kita akan bicara tentang kepenulisan. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya, boleh silahkan nanti tulis di kolom komentar. Kalau ada yang mau menambahkan juga boleh. Kalau ada yang mau datang ke sini, boleh banget. Nanti Kali minta ongkos lagi. iya, kalau datang ke sini kan datang datang aja gitu kan. Siapa tahu ada yang mau ikut Insya berbagi Allah gitu ya. bentar lagi ada yang kesini. Oh iya, nanti kalau gitu Ada yang mau ada yang mampir ini. mampir, ya mudah-mudahan kita bisa Barangkali ngobrol, bisa diajak ngobrol. diajak ngobrol. Oke, jadi begitu. Oke, jadi Umi, kemarin kan Ya. kita di episode pertama kita kan udah ngobrol tentang apa namanya tips menulis lah ya. Mm-mm. Kemarin kita alasan untuk nulis, terus kemudian kita tips menulis gitu. Mm-mm. Kira-kira hari ini kita mau ngobrolin apa? Jadi kalau udah tahu ada minat buat menulis, kita Mm-mm. harus tahu tujuan tujuannya apa sih kita mau menulis gitu. Jadi Hmm. supaya tuh jalan kita ke depan bisa terarah. Tapi Bisa. bukannya setiap orang itu biasanya punya tujuan dan mungkin alasan masing-masing beda-beda ya Nah, untuk iya setiap benar. nulis. Kalau menulis juga alasannya banyak gitu, Hmm. nggak hanya
melulu melulu nulis itu untuk uang gitu. Emang kebanyakan ya pasti karena uang lah ya, Mm-mm. kebanyakan gitu. Cuma ada yang apa ya, menulis itu ditargetin gini, Mm-mm. sebulan harus misalkan di berapa tempat Mm-mm. biar penghasilannya banyak gitu. Ada yang menulis untuk ya santai lah, yang penting kita menulis ada hasilnya, itu ada gitu. Tapi menurut Umi sendiri nih, sebelum kita ngebahas tentang materi yang lebih dalam lah ya Mhm. istilahnya. Menurut Umi sendiri, memangnya orang bisa hidup dari kepenulisan? Bisa banget. Kalau Eh, emang ada kemauan dan tekad ya, semuanya kan namanya pekerjaan itu nggak ada yang mudah. Jadi mm-mm. ya kalau memang sudah bertekad dan kemauan, tujuannya emang mau mencari uang Mm-mm. gitu, itu banyak. Bahkan ada yang per bulan itu tembus ratusan juta. Iya, karena sebetulnya kita mungkin berpikir ya, atau mungkin banyak orang yang berpikir Mhm, bahwa eh, nulis itu memang kita bisa hidup dari nulis gitu mhm. kan bahasanya. Memang bisa kita Memang itu menghasilkan gitu ya? menghasilkan. Iya. Memang kita bisa kalau hidup hanya sekedar dari nulis. Karena sementara kalau misalkan hanya sekedar misalkan ya dari royalti gitu ya, Mhm. royalti buku segala macam, kayaknya nggak besar Nggak deh. terlalu Setahu besar saya ya? paling cuma sekitar 10% gitu kan. 15% gitu. Ya, kecuali kalau misalkan kayak Bang Terelie, Itu kayak udah penulis besar yang lah lain ya. yang memang sekali dia cetak buku ya ribuan Langsung gitu kan, bestseller gitu ya. langsung bestseller gitu, ribuan Iya. eksemplar. Tapi kalau paling cuman cuman mungkin puluhan atau baru ratusan kan nggak ada ininya gitu. Iya, nah itu kembali lagi nyari tujuan kita gitu. Mm-mm. Pertama misalkan tujuan kita untuk cari uang. Mm-mm. Jadi kita harus tahu nih, kita harus kemana nih kalau cari uang. Kalau misalkan kita nyetak buku, eee, nyari uangnya dari buku, berarti kemungkinan, nggak bisa besar uang yang kita dapat. Karena Hmm, ya itu dari tadi kan cuma mm-mm. 15%, 10% 10 gitu. sampai 15% Iya, lah ya. heeh. Atau udah gitu paling berapa sih yang bisa kita jual gitu kan. Iya. Mentok-mentoknya paling ratusan misalkan penulis yang udah terkenal. Nah, kalau yang pemula Iya. 100 aja udah alhamdulillah gitu kan. Iya, betul betul. Itu Itu dia aja udah makanya kan bahasanya. Nah, kalau misalkan tujuannya untuk mencari uang, penghasilan secara full itu Mm-mm. ada, bisa menulis offline, apa tuh, menulis online gitu, kayak Online novel online gitu. di platform Di atau platform misalkan ada Vizo, web novel, eee, Wattpad, terus kayak ada yang eksklusif gitu kan, ada yang apa namanya, emang dikontrak kayak gitu. Nah, itu biasanya, menulisnya ditarget misalkan satu hari ada yang 1.000 kata, 1.500, 10.000, pokoknya beda-beda tergantung iannya, tergantung kontraknya. Nah, hmm, dari situ biasanya ada yang pokoknya kalau mencapai batas tertentu dapat uang sekian, ya. ada yang misalkan, pokoknya selesai sekian kamu dapat sabat Oke oke sekian, oke. nanti kalau misalkan pembacanya banyak dapat Ya. sekian, kayak Oke gitu. oke. Ini mungkin langsung ke ini ya. Tapi sebelum sebelum kita masuk pembahasan itu yang lebih Mhm, mendetail, eh ini saya dapat apa namanya pamflet nih dari apa nih Tata Sastra ya. Ini yang Umi pernah ini di sana ya. mhm. Nah, jadi buat teman-teman nih sebelum sebelum tadi tadi sebenarnya udah agak terlalu dalam tuh pembahasannya tuh. Enggak maksudnya Oh iya, saya belum mau ke situ tapi udah dijelaskan ke bocor situ duluan ya. ya? Ya sudah nggak masalah karena balik lagi sebetulnya apa namanya kalau kita bicara tentang tujuan kepenulisan Mhm, tujuan seorang menulis kan nanti akan banyak sekali gitu kan. mhm. Nanti mungkin Umi bisa ini kan satu-satu gitu ya. Iya, Setidaknya yang Umi pernah tahu dan saya Abi juga mungkin tahu gitu ya. mhm, Nanti kita sharing bagi-bagi. Tapi sebelumnya ini saya lihat eh apa namanya ada pamflet nih ya dari apa sih CV. CV ya kurikulum vitae di sini di Tata Sastra nih. Ini salah satu akademi yang Umi pernah Mhm, ikutin, pernah jadi mentor di sana ya. iya. Jadi di sini mungkin saya bacakan ya. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu, banyak yang mungkin Banyak. belum tahu gitu ya. Siapa sih Ami Haura Az-Zahro gitu ya. Jadi Iya. mumpung ini kita masih di awal-awal, kita coba perkenalan gitu ya. Siapa Mhm. sih Ami Haura Az-Zahro? Ini saya coba bacakan di sini, meskipun saya juga jauh lebih tahu sih sebenarnya.
gitu ya. iyalah suami. Ya, kalau di sini dijelaskan bahwa Ami Haura adalah nama pena dari seorang ibu rumah tangga, bla 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 gitu ya. Jadi Mm, jadi sebenarnya namanya Ami Haura Az-Zahra itu nama pena ya. iya, Ya, betul ya. betul. Oke, ini jadi kalau karyanya di sini saya langsung bacain aja karyanya. Karyanya tuh seperti yang di apa namanya? Di episode awal yang kita sudah kasih lihat bahwa sudah bikin beberapa buku yang karya sendiri itu Mm, memang baru 2 buku Solo, ya. Solo karya solo baru 2 buku. Insya Allah nanti nambah insya Allah. rencananya. Mohon doanya aja ya gitu. Terus kemudian ada buku-buku antologi cerpen dan puisi sekitar 20 antologi. Iya. Tergabung di 20 antologi. Terus kemudian prestasinya lumayan banyak. Di sini ada 13 ya, ada yang mungkin saya bacakan secara cepat aja ya. Juara 3 cerpen horor. Terus tapi kepanjangan kan ya kalau saya bacain satu-satu nih. Ada yang juara harapan 1 cerpen komedi, ada juara 1 cerpen tema ibu di mana nih? Putsai Futsal. futsal ya. Futsal dan ada juara 1 tema puisi. Jadi ada beberapa kejuaraan yang di sini tuh juara 1, juara 2, juara 3 dan cukup banyak. Saya mungkin nggak sebutkan satu-satu ya. Ini ada Mm, 13 soalnya ada 13. Mungkin beberapa yang saya sebutkan itu yang apa namanya istilahnya penyelenggara ya. Ada yang dari Cayo Indah, terus Yosep Yuniarto eventnya, terus kemudian ada event Tata Sastra juga. Ini ada beberapa event Tata Sastra ya. mm. Nah, Emang aktif di sana tadinya kan. oh iya, memang aktif di sana ya. Ada juga kontributor antologi puisi nasional, terus kemudian mentor puisi. Nah, ini yang ke-13 itu mentor puisi di Akademik Tata Sastra di batch 11 sampai batch 14. 18, Nah, 14. 14 ya, Mm, 14. Dan kalau edukasinya di kepenulisan ini juga kelasnya juga cukup banyak. Ada kelas menulis novel, KMO batch 27. Mungkin teman-teman ada yang Ada ini yang KMO bareng ya. juga ya. Ada yang satu kelas. Coba yang ke satu kelas barangkali komen. Terus ada kelas novel Babat Bumi, kelas literasi Patrick Kellan, terus kelas puisi di Tata Sastra ya. Ada yang desain cover, video juga ya pernah ya. Mm-mm. Kelas fotografi, terus kemudian kelas menulis di apa nih? KD Putika apa itu? KD Putika itu kelas puisi dari Oh, kertas digital. oh gitu. Ada juga kelas menulis puisi dari Huma, dari apa nih? Komputer. Komputer ya, Mm. komputer sama Imagisme. Imagisme. Ini lumayan banyak. Ya, Ya untuk waktu yang panjang nggak banyak sih itu. iya sih betul sih. Setidaknya dari tahun 2020, 2019. 2019 apa namanya baru mulai tapi 2019 akhir ya. Karena mm-mm, waktu itu kita memang langsung udah dekat-dekat corona itu ya. udah corona malah Oh, udah udah corona ya. berarti 2020, Iya 2020. 2020 sebenarnya 2020 sampai 2025, 2002 24, 25 udah 2024 pensiun. ya. 2025 hiatus dan insya Allah nanti kembali lagi. Ini insya Allah Kak Ami mau comeback. Insya Gimana coba Allah. komentarnya dong? Insya Maksudnya Allah. dong. Semoga aja dimudahkan gitu loh. Soalnya kalau udah lama ini mau berasa udah pikun gitu loh, udah lupa lagi materi-materi ini kayak kalau mau nyoba nulis puisi atau nulis cerpen dah, aduh gimana mulainya ya gitu. Namanya juga Sebenarnya hiatus juga belum lama sebenarnya kan. udah 6 bulan. Ya baru 6 bulan. Ada yang sudah mungkin bertahun-tahun gitu kan pengen comeback. Ya kita doakan lah. Mudah-mudahan nanti bisa menelurkan karya-karyanya lagi Amin. yang bagus, yang baik gitu kan. Tapi untuk Umi sendiri, Abi mau nanya nih. Kalau Umi sendiri tujuannya kalau sekarang nih mau comeback, Mm, tujuan nulis pengen apa nih? Kalau dulu kan bahasanya pengen healing, mm-mm. pengen nulis, pengen apa namanya hanya untuk sekedar ya nyari kesenangan lain gitu kan Ya, bahasanya, kesenangan sendiri. Terus kalau sekarang kalau mau comeback itu ada keinginan apa sebetulnya? lebih ke apa ya? Mungkin kayak misalkan
apa ya, buat berkarya gitu. Mm-mm. Apa namanya, apalagi katanya kan maksudnya Abi juga ikut mau nulis bareng gitu. Jadi kayak Mm-mm. kesempatan yang bagus kalau misalnya untuk buat menulis, saling support gitu kan, Mm. saling bareng nulis. Ya setidaknya kalau ngeluh-ngeluh capek, ngeluh-ngeluh bingung, ngeluh-ngeluh nyari premis, udah ada yang mau bantuin atau enggak sama-sama ngeluh gitu. Juga pengen apa ya, berkarya dan berbagi yang lebih serius gitu. Kalau dulu kan ya udah namanya juga punya bayi gitu kan, punya Mm. bayi, punya kesibukan. Kalau sekarang kan anak udah besar gitu kan, udah bisa lah kita bisa lebih fokus gitu. Kalau dulu kan Mm. ibaratnya nulis sambil eh, nyuri-nyuri waktu gitu. Mm. Kalau sekarang ya insya Allah mungkin kalau misalkan misalkan bisa gitu ya, Ya, ya mungkin lebih serius lagi gitu. lebih serius lagi ya. Mm-mm. Nah, kita balik lagi ke tema yang tadi kita mau bicarakan gitu, Mm-mm. mengenai tujuan menulis. Nah, menurut Umi sendiri, biasanya biasanya orang nulis itu menurut Umi itu tujuannya biasanya untuk apa aja sih sebenarnya? Kalau dari teman-teman itu biasanya eh nyari uang sih biasanya, terutama ya gitu, Terutama ya. terutama itu buat uang gitu. Tapi ada juga ada yang nyari uangnya tuh maksudnya emang buat penghasilan pokok gitu, Mm-mm. ada yang buat penghasilan sampingan. Misalkan kayak tadi Umi bilang gitu Mm-mm. kan, namanya ibu rumah tangga, waktunya kan nggak bisa full banget gitu kan. Jadi daripada waktu luangnya dibuat scroll-scroll sosmed doang, nggak ada ini ya, sesekali nulis buat ikutan event, ikutan Mm-mm. lomba kayak gitu, bisa cari tambahan lah Nah, gitu. kalau memang eh setidaknya yang Umi tahu gitu ya. Mm-mm. Mungkin nanti Abi bisa tambahin gitu, Mm-mm. tapi setidaknya yang Umi tahu, biasanya kalau kita tuh bisa dapat uang dari menulis tuh caranya gimana sih? Dengan Mm, cara apa gitu? banyak ya kalau seperti yang tadi sudah sedikit disebutkan ya, Mm-mm. kayak menulis novel novel online gitu, itu yang paling menjanjikan nih untuk saat ini ya. Ya. Meskipun sekarang sudah banyak sekali platform-platform yang mempersulit penulis gitu. Jadi peraturannya diperketat, Mm-mm. apa namanya, peraturannya berketat, terus penghasilannya susah, ada juga yang nggak cair-cair kayak gitulah banyak. Cuma sejauh ini paling menghasilkan itu dari novel online sih, platform-platform kayak misalkan KBM, Nah, Vizo, web novel, eh, kayak gitu. oh, platform online justru justru lebih ini ya, cukup cukup Mm-mm, besar ininya ya. sebesar. Nah, Kalau kalau selain itu, selain itu misalkan kita masih ngomong di fiksi ya, mm-mm. itu ya cetak cetak buku kan, Mm-mm. termasuk cetak buku. Cuma dari selesai corona ini saya perhatikan gitu Mm-mm. ya, peminat untuk membeli buku itu sudah Kurang ya, menurun, tuh ya kurang berkurang. menurun. Jadi biasa lihat penulis yang kalau menerbitkan buku itu langsung bestseller bestseller, sekarang paling Mm-mm. jarang, paling berapa gitu. Bahkan banyak menulis yang tadinya bareng sama saya gitu, ya udah nggak nulis lagi sama gitu, ya udah nggak ada, udah apa namanya, udah kurang menjanjikan kalau misalkan nulis offline, apa tuh, Mm-mm. cetak, novel Cetak. cetak. Kalau nah selanjutnya misalkan di non fiksi ya, jadi kayak artikel kayak gitu, itu ada di misalkan kita jadi kontributor dari Kompas, Kumparan dan Oh lain-lain gitu. gitu, iya itu dapat uang. Tapi biasanya ya sama aja, kalau misalkan online itu banyak apa tuh peraturan, ada kontraknya macam-macam beda. Tapi biasanya dari sana dapat uangnya. Tapi sebetulnya ya kalau kalau menurut Abi sendiri, Mm-mm. sebenarnya menulis itu kan bisa sangat luas sekali ya, Mm-mm. bisa sangat luas sekali gitu. Contoh misalkan kayak Abi tuh sekarang eh, apa ya bahasanya? Abi tuh sekarang lagi belajar stand up comedy gitu ya Mm-mm. misalkan. Ya nggak lucu sih, ya sempat pernah lucu gitu. Meskipun lagi ngeblank juga ini. Abi belajar stand up comedy, kumpul sama teman-teman komik gitu lah Mm-mm. istilahnya. eh di stand up comedy itu kan basicnya itu justru kan menulis. Mm-mm. Justru memang basicnya menulis. Kita di sana memang belajar ketika kita mau apa namanya mau tampil gitu Mm-mm. ya, otomatis kita kan harus nulis dulu, Nulis materi gitu ya. nulis materi dulu gitu Mm-mm. kan.
ada premisnya, kemudian nanti kita harus bikin apa namanya, untuk bikin beatnya itu kan kita harus Mm-mm. paling tidak harus ada premis, nanti ada apa namanya istilahnya, eh aduh kok saya jadi lupa ya. Ya intinya seperti itu. Jadi dari dunia stand up comedy ini memang dasarnya itu kan menulis. Mm-mm. Mungkin sama juga dengan yang lain. Jadi dari nah yang saya lihat nih, yang Abi lihat dari dunia penulisannya stand up comedy yang sekarang itu kita bisa melihat di mana-mana itu ada stand up comedy gitu. Mm-mm. Di politik itu ada stand up komedian, bisa terjun di sana, bahkan mereka bisa jadi penulis pidato gitu Mm-mm. kan. Nah, bahkan sampai ke Yang terbaru presenter ya. apa ya sekarang yang terbaru tuh presenter ya yang Midnight Live gitu kan. Tapi sebelum ke situ kan banyak juga dari stand up comedian itu yang memang basicnya tadi nulis, dia tuh Mm-mm. masuk ke misalkan jadi penulis skenario Mm-mm. Iya. film gitu kan. Mm-mm. Itu kan banyak sekali nih film-film yang justru luar biasa ditelurkan dari teman-teman komika gitu loh bahasanya. Contohnya misalkan yang paling besar tuh misalkan agak lain. Agak lain itu kan jelas semuanya tuh. Ya, Tulisan gitu ya. produsernya juga Ko Komik. Ernest gitu kan. Mm-mm. Komika terus pemainnya juga. Ya di sana anak-anak komika dan kita lihat kualitasnya kan luar biasa. Terus juga banyak sekali lah saya bilang saya lihat banyak sekali gitu. Jadi berangkat dari kepenulisan itu Mm-mm. bisa masuk juga ke skrip, menulis Iya. skrip, skenario dan lain sebagainya. Bahkan yang terakhir kemarin yang kita sama-sama nonton yang film Jumbo Mm-mm. itu sutradaranya kan Bang Rian kan, Mm-mm. Bang Rian Adrian di salah satu founder dari Stand Up Indo gitu. Mm-mm. Beliau kan salah satu founder dari Stand Up Indo yang ada 5 itu kan. Mm-mm. Dan luar biasa itu kan keren banget gitu loh Iya. bahasanya. Nah, dan itu semua kan berawal dari kepenulisan. Iya. Jadi sebetulnya kalaupun kita bicara tentang tujuan menulis untuk mendapatkan benefit dari situ yang sifatnya adalah uang, Mm-mm. itu sebenarnya Banyak masih menurut Abi tuh tercampur. cukup banyak ya Iya. sebenarnya ya. Ada juga yang kayak ghostwriter, copywriter, yang pembuat konten juga, misalkan apa namanya, Oh iya, script, copywriting gitu kan ya benar. apa caption itu juga banyak. Ada kayak freelance gitu khusus untuk buat apa namanya tulisan untuk konten Iya. copywriter kayak gitu sih. Jadi maksudnya adalah buat teman-teman yang mau belajar nulis atau buat teman-teman yang mau nulis gitu Mm-mm. istilahnya, ya buat teman-teman yang mau nulis, ternyata eh, ya setiap kita pasti punya tujuannya kita lah masing-masing ya. Mm. Kita buat nulis itu punya tujuan masing-masing. Kayak Abi sendiri, saya sendiri itu punya tujuan. Tujuan utama saya itu memang bukan untuk uang sebetulnya. Yang paling utama adalah saya pengen meninggalkan karya. Saya pengen meninggalkan karya. Syukur-syukur seperti ya salah satu saya memang cukup mengidolakan Bang Panji gitu kan. Apalagi ketika beliau mengatakan bahwa kita tuh bisa hidup dari karya. Dan salah satunya saya masuk stand up comedy, saya ingin belajar dari teman-teman komika bagaimana sih caranya kita bisa hidup dari karya gitu loh bahasanya. Nah, tapi yang jelas yang pertama adalah ya seandainya memang karya itu tidak belum bukan menjadi jalan untuk menghidupi, setidaknya saya pengen kalau saya suatu saat nanti meninggal itu ada sesuatu karya gitu ya. Ada sesuatu yang bisa saya tinggalkan untuk anak-anak saya gitu kan, untuk anak keturunan saya. Oh, ini dulu tulisan apa namanya Abi gitu-gitu segala macam gitu. Jadi satu itu pasti kita punya tujuan masing-masing. Tapi kalau memang teman-teman itu menulis itu bukan hanya sekedar untuk karya, tapi juga untuk pengen dapat penghidupan gitu ya dari sana untuk mencari uang. Sebenarnya masih banyak sekali jalan yang bisa kita tempuh gitu ya. Jadi sebenarnya banyak cabang-cabang yang bisa kita bisa kita dapatkan untuk yang kita bisa lakukan untuk bisa mendapatkan benefit yang berupa materi gitu ya. Contohnya tadi seperti yang Umi bilang, bisa nulis di platform gitu kan. Bisa nulis di platform online sekarang banyak gitu ya. Meskipun saya Abi sendiri tuh kalau Abi sendiri nggak terlalu belum pernah mempelajari gitu. Kalau Umi gimana? Pernah? Belum sekali sih nulis di KBMF ya. Di sana ya beberapa kali sudah. Emang karena waktu itu tuh
kurang iklan. Jadi biasanya kalau di KBM Mm-mm. atau di platform tuh kita punya kayak grup supporter gitu loh, sesama penulis atau apa, atau enggak di grup-grup kepenulisan yang besar. Jadi nanti kita apa namanya, lempar beberapa bab di sana. Mm-mm. Nanti kalau misalkan mau lanjut ke aplikasi Oh biasanya iya. gitu kan, di aplikasi berbayar. Nah waktu itu sudah apa namanya, udah pas awal-awal hamil gitu kan, Mm-mm. jadi udah apa namanya, pas awal udah mabok, udah nggak kepikiran boro-boro iklan gitu. Jadi aku biarin aja, udah jarang banget buka ya, cuma beberapa kali dapat bayaran Mm-mm. gitu. Cuma setelah itu udah nggak lanjut lagi. Cuma kadang apa namanya, yang disayangkan itu misalkan kita punya tujuan untuk uang gitu ya. Ya. Banyak penulis tuh yang seakan menghalalkan segala cara gitu. Misalkan menurut menurut Umi pribadi, kalau Mm-mm. beberapa waktu yang lalu ada yang viral gitu kan, misalkan ada penulis di salah satu platform, dia menggunakan bot gitu. Jadi apa namanya, kayak beli beli bot buat pembaca gaib gitulah. Oh, Jadi kalau pembacanya banyak kan otomatis novel dia direkomendasikan di halaman awal. mm. Kalau misal sebenarnya kalau kayak gitu masih mending gitu loh. Dari mm-mm. Dalam artian ya, ibaratnya kalau di kayak di apa namanya, di marketplace gitu kan, ada untuk khusus iklan gitu Ya, kan, kita bayar. mm. Nah nanti di iklan, kalau di KBMF dan mungkin beberapa itu belum terlalu ini ya, jadi dia pakai pembaca goib biar biar naik. Cuma menurut saya kayak apa namanya, ya kalau mau dapatnya banyak ya harus mengeluarkan modal gitu kan, Mm-mm. masih agak mending gitu loh. Cuma kadang tuh ada yang menulis apa tuh namanya, maaf ya, Ya. kayak cerita-cerita dewasa kayak gitu, Hmm. dengan adegan yang apa namanya, ditulisnya detail kayak gitu kan. Sebenarnya kita tuh nggak bisa membatasi pembaca kalau di ini kan, Di kalau di platform. platform kan, meskipun sudah ada keterangan 21 plus atau apa Mm-mm. gitu. Sebenarnya kita harus bijak sih, seperti yang Abi bilang tadi kan, kita berkarya gitu Betul, kan. betul. Kita itu menulis berkarya, jangan sampai yang kita tinggalkan malah karya yang nggak bagus gitu. Takutnya bukannya jadi amal jariah, jadi dosa Dosa jariah, jadi ngeri ya. banget ya kan. Itu ada ya, ya semoga ini buat jadi pelajaran ya. Jadi salah satu penulis yang menulis di platform online gitu ya. Mm-mm. Nah itu dia biasa menulis seperti itu, adegan dewasa lah ibaratnya, novel-novelnya ranjang rumah Mm-mm. tangga yang begitu gitu kan. eh itu apa namanya, meninggal dunia. Hmm. Sedangkan dia sudah dikontrak mungkin beberapa tahun Untuk nulis. novelnya, Oh. novelnya tayang. Jadi Oh, udah oh, meskipun novelnya tayang. jadi keluarga sudah bingung. Jadi ini dari keluarga yang nulis di akun yang sudah meninggal ini, gimana ya gitu. Dia nulis yang begini, takutnya jadi, ya namanya ini Iya. kita nggak tahu gitu. Kayak gitu kan kita udah nggak bisa apa-apa gitu kan, dari pihak yang masih hidup nggak bisa apa-apa, apalagi dari yang sudah meninggal. Jadi kita harus bijak lah dalam menulis gitu, meskipun tujuannya uang. Banyak kan yang kayak tadi habis Iya. sebutkan juga kan, banyak kok jalan yang bagus, jalan yang apa, halal gitu ya, untuk Yang lebih menulis baik ya. yang lebih baik untuk dapat uang gitu. Ya, setuju sih. Saya sih setuju sekali. Bahasanya apalagi kalau di platform Mm-mm. digital itu kan jejak digital kita itu bahkan bisa jadi selamanya nggak Iya, akan hilang kita kan. nggak tahu, ya udah di share kemana aja gitu Ya kan. udah di share kemana aja. Jadi Mm. saya pikir ya sebetulnya ini bisa kemana-mana sih, nggak cuma Mm-mm. sekedar di dunia Iya, penulisan ya. iya, Hal cuma kan semacam memang itu. lagi di dunia Iya, penulis juga ada di gitu. ternyata kan hal seperti itu ternyata ada juga di dunia penulisan gitu Mm-mm. ya. Ya kita berharap bahwa ketika kita menulis, kita usahakan apa namanya, menulis sesuatu yang memang Ada kebaikannya, berkualitas lah ya. ya, yang berkualitas, yang baik gitu Mm-mm. kan, yang kalau habis sih sederhana sih sebetulnya. Kita menulis sesuatu yang kalau anak kita baca, Kita nggak malu gitu kita kan. nggak malu Bener, gitu. bener. Ya sebetulnya itu sama kayak di dunia konten juga, saya Abi pikir sama ya. Sama ya. Kayak Kayak sekarang kita nih, kayak kita bikin konten, ya, bikin bikin konten konten nih, konten. bikin konten segala macam. Kayaknya
saya nggak bisa deh bikin konten yang Memalukan gitu ya. iya gitu loh. Merendahkan Bahkan diri atau bahkan di stand up komedi materi-materi Abi di stand up komedi pun gitu ya. Itu sampai sekarang itu ya meskipun Abi juga gabungnya belum lama sih, masih baru gitu kan. Abi masih banyak belajar. Tapi materi-materi Abi itu bukan yang materi yang Abi nggak bisa untuk bikin materi yang untuk sekedar ngucapin kata-kata yang kasar kasar aja gitu kita ya. tuh Abi tuh masih agak berat gitu loh bahasnya, agak susah gitu ya memang. Dan memang Abi tuh berusahanya untuk nggak ke sana arahnya gitu karena Abi pikir Banyak banyak kok, kok. iya, lelucon Iya kok gitu, apa namanya, hal-hal lucu, komedi-komedi komedi lucu-lucu yang yang kita nggak harus ngomong jorok, kita nggak nggak harus harus ngerendahin orang gitu ngerendahin kan, orang atau nggak harus ngerendahin diri diri sendiri. sendiri. Meskipun secara teori komedi, Abi baca juga di bukunya Bang Panji gitu kan, Bang Panji Pragiwaksono, bahwa komedi itu pasti perlu keset gitu, Mhm, pasti perlu korban gitu kan. mhm, Tapi korban itu kan kita nggak harus menertawakan orang lain yang dengan cara yang, ya kita bisa menertawakan sesuatu dengan cara yang elegan lah ya. bener. Dan komedi yang menurut Bang Panji di bukunya itu, di bukunya yang pecahkan itu, yang volume 1 itu, dia mengatakan bahwa komedi itu memang ada beberapa, ada yang lower, ada yang middle kalau nggak salah tuh bahasanya, ada yang paling atas. Nah, memang paling mudah itu komedi itu kalau kita mau melucu itu yang ngomong jorok sama sesuatu yang berbau seks gitu kan Bener, bahasanya. Nah, sama, atau justru kita menjelekkan diri sendiri iya, gitu. Biasanya itu memang hal-hal yang masih masih cukup mudah. Tapi ya begitu, itu kan masih yang justru agak bawah. Tapi di level iya lebih bener, tingginya lagi, di middle-nya itu, kita berkomedi dengan cara kita ngajak orang lain iya, berkomedi dengan yang observasi gitu. berkualitas lah ya. Iya. Jadi kadang-kadang ya saya lihat, kalau saya sih ngeliat masih banyak sih komika-komika yang secara apa namanya, setup punchline-nya, secara apa materinya gitu ya, secara materinya itu materi-materinya keren-keren gitu loh, berkelas gitu, nggak sekedar Berkelas. cuman ngomongin yang Iya, jorok, cuman sekedar apa menjelek-jelekan iya. gitu kan bahasanya gitu. Sama juga di kepenulisan juga begitu ya kan. Kadang kita ini loh tergiur sama yang rame, yang lagi Ah hits iya begitu betul. gitu. Kita jadi terbawa arus ya. Kalau emang mau yang lain tenggelam, kita mau tenggelam kan Iya. harusnya berpikir ke situ gitu kan. Cuma ya bagaimanapun namanya uang emang menyilaukan ya. Jadi nggak tahu arah. Cuma ya semoga untuk teman-teman yang menulis, yang atau yang mau menulis, kita harus bagaimanapun apalagi yang beragama Islam gitu Ya, kan, semua yang kita tulis pasti ada ada pertanggungjawabannya. pertanggungjawabannya. Nggak hanya di akhirat, bahkan di dunia pun juga sudah dipertanggungjawabkan gitu kan. Betul 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 setuju. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman ya, yang sekiranya teman-teman yang mau menulis, yang mau belajar menulis. Nah, insya Allah nanti ke depan kita akan bahas lah ya. Iya. Mungkin rada-rada teknis sekali ya kita Mm-mm. bahasnya juga. Ya, kita pelan-pelan kita akan coba bahas tentang teknis apa beberapa hal ya, hal-hal di seputar kepenulisan lah ya, Mm. supaya teman-teman Insya Allah. yang mau menulis itu nanti juga Punya gambaran punya gitu ya. gambaran. Nah, bisa menentukan menentukan apa yang ingin ditulis segala macem gitu kan. Nah, yang lebih penting itu tadi sebetulnya menentukan tujuan. Kita nulis mau buat apa sih? Mm. Kita nulis ngapain sih gitu loh bahasanya. Iya. Ya kalau memang yang dikejar hanya sekedar mendapatkan cuan, uang, ya mungkin teman-teman akan menghalalkan segala cara. Tapi ketika kita memang menulis itu untuk setidaknya membuat karya, Mm-mm. ya kita akan membuat sebuah tulisan yang berkualitas Iya. mudah-mudahan gitu ya. Eh, ya mungkin teman-teman seperti itu, bahwa kalaupun teman-teman mau menulis dengan tujuan untuk mendapatkan uang, ternyata jalannya juga banyak. Iya, banyak yang hal-hal baik, jalan-jalan baik yang Iya, bisa ditempuh gitu. bisa ditempuh. Banyak sekali hal-hal yang baik yang bisa ditempuh. Nah, mungkin terakhir, pertanyaan terakhir. Eh, pertanyaan terakhir dari Abi. Menurut Umi, punya buku Mm-mm. atau bisa menulis terus kemudian dibukukan itu perlu, tidak perlu, perlu banget, penting apa enggak? Antara itu. Menurut Umi gimana? Aduh gimana ya? Eh kalau dibilang perlu ya nggak perlu gitu. Kalau misalkan untuk eh ngomong penulis gitu ya,
ya sesekali perlulah gitu. Jadi kita punya fisik buktinya, "Ini aku ada bukunya," gitu. Hmm. Cuma kalau yang penting apa nggak penting, ya nggak penting-penting amat gitu loh. Apa namanya, berkarya, kalau namanya udah berkarya, udah ada wujudnya meskipun itu di apa namanya, di platform gitu, itu kan sudah ada wujudnya gitu. Ya itu udah cukup. Karena kan kalau sudut pandang kita atau apa ya, bukan sudut pandang ya, apa ya bahasanya ya, kita melihat itu kan yang namanya penulis itu kan ya punya buku dong gitu kan bahasanya. Kalau mindset lah ya, mindset Iya. kita, pemikiran kita kan masih ya namanya penulis ya punya buku. Kalau Mhm. kalau dia ngaku penulis ternyata cuma sekedar nyulis status, itu kan kayak semacam kayak semacam nggak ada Buktinya gitu ya. legitimasinya gitu kan ya. Iya, Legitimasi gitu. Jadi perlu menurut gitu-gitu. jadi kalau menurut Umi sebagai Ya, bentuk legitimasi ya. perlu ya gitu kalau sebagai bukti aja, validasi gitu kan. Cuma kalau penting nggak pentingnya menurut ya tergantung sih ya. Tergantung ya, Mhm. tergantung. Oke, jadi apa namanya? Mungkin itu aja yang bisa kita obrolin untuk pertemuan kali ini ya, Mhm. tentang tujuan menulis. Jadi teman-teman, kalau yang mau menulis coba mulai dari sekarang tentukan tujuan kalian nulis itu buat apa. Jadi kalau kalian menulis memang untuk mendapatkan uang di sana, ya kalian tahu arahnya, kalian Mhm. harus profesional juga di sana, Mhm. dan pasti kalau itu sudah jadi sebuah profesi, ya kalian nggak bisa seenaknya lagi kan Iya. bahasanya gitu. Tapi kalau kalian eh, menulis misalkan untuk nyari healing, untuk nyari Mhm. seneng atau untuk membuat karya gitu Mhm. kan, ya saya berpikir mari kita tinggalkan karya itu karya yang berkualitas. Benar. Karya yang baik, setidaknya karya yang kalau dibaca sama anak-anak kita, karya yang kalau dibaca sama orang-orang kita tuh nggak malu. Mhm. Kalau ditanya, ini buku siapa? Kita berani jawab, oh itu buku saya. Benar. Ya, oke, mungkin cukup sekian pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi di video yang akan datang. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar kita makin semangat. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.